Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Nge-road trip lagi sahabat V. Kali ini kita road trip dari Depok ke Sukabumi. Nah sahabat, ada yang sudah pernah belum ke daerah Sukabumi? Ada apa aja sih di daerah Sukabumi? Apa yang bisa dieksplor di daerah Sukabumi? Kebetulan nih teman Mami sebenarnya ada nih yang orang Sukabumi ya. Tapi waktu itu Mami kesini nyari-nyari tempat dan penginapan yang pengen Mami tempatin saat ini itu adalah yang lagi hits-hitsnya di Sukabumi gitu sahabat. Oke, kita berangkat jam 3:30 sebelum subuh. Kita sudah di tol Jagarawi nih, nanti kita akan tembusnya ke tol Bocimi ya sahabat ya. Tahu kan tol Bocimi itu adalah tol Bogor Ciawi Sukabumi. Iya, kenapa kita berangkat sebelum subuh? Karena kita mau sholat di daerah Cibadak Sukabumi. Jadi ada masjid cukup besar di sana. Kita akan sholat di sana insya Allah pas subuhannya. Mudah-mudahan sesuai dengan perhitungannya ya sahabat waktunya. Nah kalau ke Sukabumi ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya sahabat, tergantung kalian mau ke wilayah atau daerah mananya dulu nih sahabat. Nah tempat kita nanti yang mau kita review itu di daerah Geopark Ciletuhnya nih sahabat. Oke, kita udah masuk di Caringin Utama dan kita udah masuk ke tol Bociminya itu di jam 4 subuh, sebelum subuh ya sahabat. Jalan sebelum subuh sih kalau menurut Mami ini waktu yang cukup enak ya sahabat, karena jalanan masih sepi, terus nggak macet. Dan kalau misalnya bawa bocil gimana nih gitu, tapi V di mobil tidur. Jadi aman lah gitu untuk bawa bocil pagi-pagi berangkat kalau mau road trip gitu. Ya karena masih jam segini jadi kita belum terlalu ramai di jalan tol ini. Memang tol ini juga tidak terlalu ramai ya sahabat ya, karena kan ini juga tol baru. Dan paling kita ketemu sama beberapa mobil aja dan truk-truk paling banyak ya sahabat. Dan kalian tinggal ikutin jalur aja. Untuk berapa biaya-biayanya nanti akan ditaruh di captionnya. Untuk biaya tolnya berapa aja yang sudah kita habiskan road trip kita dari Depok ke Sukabumi. Ya sahabat, kali ini kita tetap memakai mobil kita yaitu Karimun Wagon R. Jadi memang ini adalah mobil yang sangat ramah. Mobil yang sangat ramah dan mobil yang sangat irit nih sahabat untuk bahan bakarnya. Jadi berapa sih nanti biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakarnya, terus berapa kali kita isi bahan bakar, sama berapa tolnya nanti akan di share di akhir video ya sahabat. Tapi beberapa juga sempat kita lihat dan sempat kita shoot juga. Kayak di sini kita keluar di Parung Kuda, itu tarifnya di 36.000. Oke, ini jalanan di pinggir-pinggir sudah banyak truk-truk yang menepi ya sahabat. Kita lanjut terus dan ini pas banget udah mau subuh. Aduh maaf nih sahabat ya, karena kenapa ya Mami kemarin kurang fokus nih kameranya. Jadi kurang memberikan nuansa yang baik nih untuk sahabat semua untuk videonya. Jalanannya cukup baik gitu ya sahabat, karena masih baru tolnya. Kita sudah sampai di Cibadak jam 4:30. Jadi pas banget kita nyampe, itu udah mau azan gitu. Pas kita nyampe di Masjid Cibadaknya, kita pas banget lagi azan subuh. Selesai subuh, kita udah subuhan, terus kita lanjut deh ke tujuan utama kita. Kita ngelewatin jalan Leuwing Datar nih sahabat. Jadi sahabat, kalau sahabat dari keluar tol
dari Cibadak itulah ya, mau ke Geopark Ciletuh, itu sebenarnya ada 2 jalur nih sahabat. Jalur yang sekarang kita lalui ini ya, Jalan Cikidang ini, sama jalur yang satunya lagi yang kita akan lewati nanti pas pulang. Nanti kita akan review juga ya. Perbedaannya apa? Kalau jalanannya sih sama aja, mirip-mirip ya sahabat, karena dia berbelok-belok, berkelok-kelok seperti ini, naik turun nanjak kayak gitu. Tapi perbedaannya di ramainya. Jadi kalau misalnya di jalan yang kita lewati pagi ini itu tidak terlalu ramai sahabat. Memang ini tidak sepertinya ini bukan jalan yang umum dilalui kebanyakan orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lewat di sini, boleh banget lewat di jalan yang satunya lagi yang kita nanti review pas kita pulang. Jadi pas kita pulang nanti kita lewat jalur yang berbeda kayak gitu. Di sana itu lebih ramai, angkot-angkotnya lebih banyak gitu ya. Terus kayak bus-bus yang mengarah ke Sukabumi ataupun ke Pelabuhan Ratu itu lewatnya di jalan itu gitu. Jadi yang jalan ini itu tidak ada bus-bus umumnya gitu sahabat. Jadi memang ini jalanan yang masih jalanan lama kali ya atau gimana ya, tapi jalanannya bagus sahabat, jadi nggak ada yang berlobang, nggak ada yang apa, jadi jalanannya itu bagus semuanya, tapi memang berkelok-kelok kayak gitu. Dan ini jalannya agak lebih kecil, kalau jalan di sana agak lebih lebar karena memang di sana banyak bus-bus yang lewat kayak gitu. Nah sahabat, Masya Allahnya nih kita pas dari awal tadi sampai sekarang ini yang kalian lihat pasti itu adalah gelap karena kabut gitu ya. Jadi masih kabutnya masih tebel banget nih sahabat pas kita subuh-subuh tadi. Oke, sahabat, kita sebenarnya nggak bakal nyasar ya. Jadi kita ngikutin aja maps-nya dan insya Allah itu dibawa ke jalan yang besar-besar kayak gini. Nggak bakal dibawa ke jalan alternatif yang gimana-gimana gitu ya. Di jam 8 kita sudah sampai di Pelabuhan Ratu. Nah, di sini juga sudah cukup ramai karena di sini banyak yang orang yang mau arah ke Pelabuhan Ratu nih ya. Tadi kan ada bis juga tuh. Nah, itu lewatnya di sini. Kalau ke Pelabuhan Ratu itu ke kanan, nah kita ke kiri karena kita mau ke Sukabumi atau ke Geopark Ciletuh. Oke, ini kita sudah masuk ke mau ke wilayah Ciletuhnya nih sahabat. Nah sahabat, kalau misalnya kalian sudah masuk ke daerah Ciletuh ini, belum sampai ke Geoparknya nih sahabat ya. Jadi kalian bisa mengeksplor beberapa tempat juga. Nah di Geopark atau di kawasan Geoparknya ini sebenarnya banyak tempat yang bisa kalian eksplor. Jadi ya sahabat, untuk pemerintah Sukabumi dan untuk sahabat-sahabat yang masih bingung mau eksplor mana lagi nih gitu ya, sebenarnya Sukabumi bisa menjadi salah satu destinasi buat sahabat mengeksplor keindahan alam nih sahabat. Karena kenapa? Di sini kan memang dia arah view-nya itu ke samudra gitu kan. Terus ada dari sini juga bisa ngelihat gunung dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah tabarakallah sebenarnya untuk suasananya di sini. Walaupun tapi karena di samudra ya memang di sini udaranya tidak panas ya, lebih ke panas gitu sahabat. Tapi sangat cocok lah buat kalian yang memang suka dengan explore kayak gini ya sahabat. Nah sebenarnya tujuan kita utama adalah menginap di salah satu hotel yang memang lagi hits-hitsnya tuh di daerah Ciletuh ini sahabat. Tapi kita pengen tahu sebenarnya selain kita mau staycation ada tempat lain nggak sih yang bisa kita explore. Nih seperti ini ya sahabat nih, Masya Allah tabarakallah nih sahabat bisa melihat pemandangan yang luar biasa ya, seperti pantai dari atas dari jalanan seperti ini
kayak gitu sahabat. Jadi ya, sahabat bisa tuh banyak pantai yang bisa sahabat kunjungi di sini gitu ya. Ada pantai Palampang, terus ada juga pantai Kunti, terus kalian juga bisa melihat a view gitu ya dari Bukit Sunset Hills dan lain sebagainya. Dari beberapa tempat kalian bisa melihat view yang bagus juga di Puncak Dharma juga kalian bisa gitu kan ngelihat. Terus kalian juga bisa ngelihat curug gitu kan ya sahabat. Nah, kalau nggak salah ya beberapa tahun lalu itu kan ada kejadian yang tidak mengenakan, ada bencana di daerah Sukabumi dan tepatnya di daerah Geopark ini ya sahabat. Jadi tempatnya ini memang seperti dipugar kembali nih sahabat ya, seperti jembatan-jembatan ini tuh masih ya kayak baru-baru direnov gitu sahabat jalanannya. Alhamdulillahnya jalanannya sahabat pas kita datang kemarin itu sudah sangat baik kecuali di satu titik. Jadi nanti kita review ya titiknya. Kebetulan pas kita nanjak itu, pas lagi nanjak itu nggak sempet di videoin. Jadi nggak sempat kelihatan kalau mobil kita sempat slip lumayan slip dan akhirnya kita matiin AC sahabat gitu ya. Jadi buat sahabat yang mau kesini, untuk yang bawa kendaraan apapun, mau kalian road trip, mau kalian touring pakai motor, itu dipastikan kendaraannya dalam kondisi sangat baik ya sahabat, karena jalanannya memang naik turun, terus belokannya itu tajam, terus jurang-jurang kayak gitu. Jadi memang harus dalam kondisi baik. Jalanannya bagus, sahabat, jalannya bagus gitu ya. Cuma satu titik itu aja. Kalau titik itu sudah diperbaiki dan sudah dibikin lebih baik lagi, itu sudah all in, sudah bagus semua gitu loh sahabat. Jadi sangat enak gitu. Oke sahabat nih ya, Masya Allah kalian bisa melihat indahnya samudra dari sini ya sahabat. Kalau misalnya kalian di daerah Sumatera Barat ya, itu ada di Puncak Mandeh, itu view-nya mirip-mirip kayak gini nih sahabat. Atau kalian di Bali itu pas di daerah mana ya waktu itu Mami, itu juga view-nya mirip-mirip kayak gini nih sahabat. Nah ini ada juga di Sukabumi gitu. Jadi view kayak gini memang sangat indah dan sangat berharga sekali, dan memang harus diabadikan momennya gitu sahabatnya ya. Jalannya itu adalah menanjak, menurun, menanjak, dan menurun. Oke sahabat, pokoknya Masya Allah memang traveling itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya sahabat ya. Selain kita memang mau merefresh lagi, yang suka traveling kan pasti bakal ke recharge lagi ya semangatnya untuk kalian kerja di ibu kota dengan segala kepadatan dan segala kehektikannya gitu ya. Nah traveling ini adalah salah satu hal yang bisa membuat merecharge lagi semangat itu kalau menurut Mami ya gitu. Tapi kalau jalannya kayak gini bikin pusing gak sih ya? Pusing gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bukan hanya jalannya, tapi keindahan suasana di sepanjang jalan kita mau ke Sukabumi ini gitu kan ya. Karena kalau kita lihat ya Masya Allah gitu kan ya, Maha Kuasa Allah yang memang menciptakan keindahan yang luar biasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bukan cuma dalam lukisan aja gitu ya, tapi ini bener ada nyata gitu ya, bukan hanya gambar anak TK yang ada laut, ada pohon-pohonan gitu doang ya sahabat ya, tapi ini kita melihat langsung lukisan yang abadi ini gitu. Oke sahabat, kita mau ke wilayah Ciletuh, Geopark Ciletuhnya.
Nah, kalau mau ke geoparknya ini malah kita nurun terus nih sahabat. Jadi PR-nya nanti pas kita balik itu nanjak terus, dan memang keadaan jalannya itu adalah berbelok-belok, dan belokannya beberapa itu banyak yang tajam, dan tanjakannya tuh cukup curam ya. Jadi memang ini kita turun juga cukup curam nih sahabat. Beberapa tempat itu memang dijaga sama akang-akang yang ada di sini gitu. Jadi ya Masya Allah, pemandangannya luar biasa. Memang butuh effort yang agak sedikit banyak butuh effort sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa merecharge lagi. Bagi kalian yang suka banget traveling, ini sih menurut Mami kemarin seneng banget sih traveling ke tempat yang kayak gini gitu, karena bisa melihat suasana di sana. Dan mudah-mudahan ini ya sahabat, mudah-mudahan dengan kita review ini juga makin banyak orang yang akan ke Sukabumi, termasuk ke Geopark Ciletuhnya ini, makin berkembang lagi untuk wisatanya gitu ya. Karena kan kalau misalnya wisatanya berkembang, itu baik juga untuk warga sekitar, ya nggak sih sahabat? Jadi baik juga untuk pemerintahan gitu. Jadi mudah-mudahan sudah banyak yang tahu lagi, dan akan banyak juga yang kesini lagi gitu sahabat. Masya Allah, kita sudah sampai di tempat datarnya nih, yang tadi kita sudah pusing-pusing ya melihat jalan berkelok-kelok. Nah ini sudah datar, dan karena kita sudah mau masuk ke wilayah Geopark Ciletuh dan pantai. Masya Allah tabarakallah, ini panas banget
Karena kita nyampe sini sekitar jam 10-an gitu ya sahabat, jadi memang lagi terik-teriknya nih. Jam setengah 11-an kita nyampe sini, jadi memang lagi teriknya matahari. Tapi Masya Allah, kalau melihat ini jadi sejuk aja gitu ya sahabat ya, kalau ngeliat air. Apalagi seneng banget sih deh kalau ngeliat air. Oke, untuk tulisan Geopark Ciletuh ini memang kalian boleh banget di sini menjadikan icon dan background untuk kalian foto dan mengabadikan momen kalian di Geopark Ciletuh. Oke, Avi sudah melihat air dan dia pengen nyebur tapi tidak kita izinkan. Ya, harusnya kita nyebrang ya sahabat ke Pulau Kunti, itu kita harus nyebrang lagi. Tapi kita tidak nyebrang karena memang niatnya memang bukan main-main air di sini, nanti main-main airnya di hotel aja. Tapi kalau misalnya kalian yang mau snorkeling di pantai Kunti, jadi dari sini nyebrang, satu bootnya itu 250.000, bisa satu keluarga, dan kalian 250 sampai 350.000 ya satu sampannya itu. Kalian bisa nyebrang ke sana dan di sana bisa bermain sepuasnya gitu. Oke, karena kita udah setengah 11 ya, tadi udah muter-muter perut kosong ya, akhirnya lapar. Akhirnya kita sepanjang jalan tadi tuh banyak beberapa tempat makan dan kita lihat beberapa review dan kita memutuskan untuk makan di rumah makan It Capitat. It Capitat ini makanannya itu fresh ya sahabat, jadi memang untuk pembuatannya itu agak lama, tapi makanannya itu fresh, jadi benar-benar baru dibuat kayak nasinya aja tuh benar-benar baru diaron gitu lah sahabat, benar-benar baru dibuat gitu, jadi enak banget. Kita ngambil yang paketan itu harganya sekitar 500 ribuan dan itu sudah dapet ikan bakar. Kami agak lupa nih ya ikan bakarnya apa namanya, karena katanya ini adalah ikan bakar yang rekomendasinya mereka kalau lagi di Ciletuh gitu. Terus ada udang, ada sayur-sayuran, ada mie, terus ada cumi goreng juga, dan nasinya adalah nasi liwet sahabat. Menurut Mami sih ini worth it ya, karena sebanyak ini gak nyampe 500 ribu waktu itu ya kalau nggak salah ya. Itu kenapa laler ada di situ ya. Oke, setelah kita makan, akhirnya kita ke Laska Hotel and Resort Ciletuh. Jadi sahabat, Laska Hotel ini itu sebelum Geopark. Jadi kita melewati ini dulu tadi ya. Jadi sebelum kita ke Geopark kita melewati dulu, tapi karena masih setengah 11 ya. Ya udahlah kita mau ke Geopark dulu. Setelah itu kita baru check-in. Alhamdulillah sudah sampai. Ya, ini pemandangan dari view kolam renangnya, view-nya langsung ke alas samudra. Dan banyak tambak udang di sana ya, tambak udang dan ikan ya. Jadi sekarang tambak di sana itu jarang yang nelayan ya, maksudnya mereka nambak gitu ya. Nah itu, ini suasana pas malam hari dari Laska Resort and Hotel Ciletuh. Oke sahabat, untuk review lengkap Laska Hotelnya itu akan kita berikan di video terpisah ya sahabat ya. Tungguin minggu depan. Pokoknya kenapa bela-belain sampai ke Sukabumi, sampai ke Ciletuh, itu bela-belain kenapa? Karena ada apa aja sih yang bisa diberikan oleh Laska. Nah itu pasti dan wajib harus banget nontonin video terpisahnya nanti minggu depan. Oke sahabat, ini jalan pulang kita ya. Ini masih jalan pulang di daerah Ciletuhnya, jadi belum yang tadi Mami bilang berbeda. Nah itu adalah beberapa spot-spot yang biasanya orang pada berhenti untuk ngambil view dan momen ya sahabat. Dari sini kita juga bisa melihat momen-momen yang berbeda ya, POV-nya berbeda nih. Kalau kemarin mungkin menurun, kalau ini menanjak kayak gitu ya sahabat ya. Pokoknya Masya Allah nih sahabat, perjalanan kali ini banyak sekali keindahan yang kami lihat. Dan kalau untuk di perjalanan pasti ada aja ya, karena kemarin pas berangkat Vi sempat muntah-muntah karena mual, jalanannya berkelok-kelok gitu. Tapi alhamdulillah
pas udah kesini dan pas pulang itu sudah baik-baik saja gitu. Pokoknya sahabat, dari Mami sih sebenarnya selain prepare diri kitanya ya pribadi gitu, prepare kendaraannya juga wajib nih ya sahabat, karena kita juga nggak tahu ya gimana perjalanan, gimana jalannya gitu ya. Apalagi cuma kita lihat dari review orang aja gitu ya di beberapa platform ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita review kali ini dan yang kita kasihin ke sahabat bisa menjadi rekomendasi tersendiri buat sahabat yang suka jalan-jalan nih. Oh ya, ini sahabat, jalanan yang kata Mami agak rusak itu ya. Kemarin kita nanjak, itu benar-benar perjuangan banget. Dan kalau kali ini kita nurun aja kita benar-benar pelan-pelan banget nih sahabat ya. Pelan-pelan banget kita turun karena benar-benar bisa slip nih sahabat, karena ini nggak ngerti ya, dia pasir-pasir kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu sahabat, jadi benar-benar bisa bikin roda itu slip gitu. Oke sahabat, jadi ini yang tadi Mami bilang kalau kemarin kita lewat jalannya itu tidak seperti ini ya sahabat, karena memang lebih hutan-hutan. Nah kalau kali ini kita lewat di jalan yang berbeda. Untuk nama jalannya Mami lupa, tapi nanti akan dibuat ya di sini nama jalannya yang kita pulang ini apa nama jalannya. Jadi pas yang tadi belokan dari Ciletuh itu, kalau kita jalan kemarin itu kita ke kiri. Nah kalau ini kita ke arah kanan. Yang kita lihat di sini apa adalah pohon-pohon jati sahabat. Jadi masya Allah ya, berbeda nih pandangannya ya. Kalau yang tadi lebih ke sampingnya tuh jurang-jurang, terus kita melihat pegunungan. Kalau di sini kita melihat pohon-pohon jati nih sahabat. Nah kalau di sini jalanannya cukup ramai, jadi buat sahabat yang pengen rekomendasi lewat mana, sebenarnya Mami rekomendasinya lewat sini aja gitu ya sahabat ya. Untuk jaraknya tidak terlalu berbeda sebenarnya, cuman di sini lebih ramai. Jadi kalau misalnya kalian mau berhenti atau apa, itu masih banyak rumah-rumah penduduk di sini. Gitu ya sahabat. Jadi memang traveling itu perlu ya sahabat. Traveling itu perlu karena bisa membebaskan diri dari rasa penat, ya nggak sih? Terus bisa dapat ide-ide kreatif nih. Tiba-tiba kepikiran gitu habis dari mana, kira-kira buat tambak udang mungkin bisa kali ya gitu. Atau mungkin habis dari sini ada ide kepikiran mau buat makanan seafood atau apa gitu ya, buka restoran seafood ya boleh juga, karena makanannya yang di Ikat itu makanannya itu enak banget, recommended banget. Memang agak lama menunggunya, tapi sabar aja karena tidak akan kecewa, karena makanannya itu enak banget, pakai banget nih ya sahabat ya. Pokoknya 9,5/10 untuk semua makanannya gitu. Terus kalian juga bisa menjalin koneksi ya, karena pas kita lagi ngobrol kayak kemarin gitu ya, kita ngobrol-ngobrol sama akang-akangnya yang ada di Geopark itu bilang bahwa wisata di sini memang masih minim sekali dan masih sedikit sekali yang tahu gitu. Jadi mereka pengen kalau misalnya ada yang review bisa diketahui lebih banyak orang, jadi makin banyak wisatawan ke sini, ke Ciletuh gitu ya sahabat. Karena kemarin itu ya sahabat, pas kita nginep di Laska itu ada banyak wisatawan luar yang memang penelitian di situ gitu. Jadi itu salah satu daya tariknya ya sahabat. Ada Laska sebagai hotel yang sangat bagus yang ada di Ciletuh gitu kan ya. Terus ada Geoparknya, ada
wisata alamnya yang bisa kalian kunjungi juga gitu kan ya. Terus kulinerannya juga yang enak banget gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kalian explore di sini gitu sahabat. Oke, kayaknya udah panjang banget nih Mami ngobrol. Pokoknya intinya ya sahabat, recommended kalian kalau mau kesini. Tapi selain kalian harus sehat jasmaninya, rohaninya, pokoknya selain kalian harus sehat, kendaraan kalian juga wajib kudu sehat juga gitu ya sahabat. Alhamdulillah semuanya lancar, terus cuacanya juga cukup mendukung karena kita hujan cuma dapat di hari kedua tapi siang pas kita masih di hotel. Pas pulang juga dapat hujannya sudah di perjalanan yang nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin cuacanya cukup mendukung. Oke, segitu dulu deh sahabat. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi jalan-jalan selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow semua akun media sosial kita biar kita semakin semangat untuk ngasih info-info terbaru tentang kulineran kah, tentang tempat wisata kah, ataupun tempat staycation buat sahabat V semuanya. Yang mau di-review, misalnya ada ide review kesini dong Mam, review ini dong gitu ya, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Terima kasih sahabat V, semoga terhibur semuanya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.